tahun kedua terus sudah buka cabang, tahun ketiga itu saya sudah banyak sampai 6 cabang. Tahun kedua itu udah 6 cabang, bukan tahun ketiga lagi, tahun kedua udah 6 cabang. Kalau kita mau jadi seorang pengusaha, ya kita harus nyemplung gitu. Nah begitu kita terjun di dalamnya, itu kan pasti tahu kita kan pasti akan menemui masalah-masalah, problem-problem yang akan terjadi. Nah di situ juga kita akan terus belajar gimana kita mengatasi problem-problem ini. Jadi Aroma Bakery sendiri itu di bidang bakery ya, untuk kue, aneka kue dan kayak ulang tahun. Ada juga supermarket saya, Aroma Prima Supermarket, dan satu lagi warung juragan itu di F&B ya, cafe dan resto gitu. Sebelum terjun di dunia bisnis ini, saya itu bekerja di perusahaan bakery juga gitu. Nah sambil bekerja itu saya coba sambil belajar, sehingga pada tahun 2007 itu saya belajar untuk memulai bisnis gitu. Jadi kalau berpikir untuk bisnis sebenarnya nggak ada. Tapi karena memang waktu itu perusahaan di mana saya bekerja itu mengalami ya mismanagement lah, sehingga makin lama makin performanya makin menurun, dan kita bisa baca bahwa ini nggak lama lagi gitu. Jadi dari itu saya memutuskan untuk coba belajar, karena memang kita tadi udah mulai belajar buat kue bisnis di rumah. Saya coba membuka outlet walaupun dengan modal tabungan. Waktu itu bermodalkan ada tabungan 20 juta. Saya memulai lah belajar dengan 2 karyawan, 3 SPG. Kita coba untuk uang. Ya perjuangannya cukup nggak mudah. Selain dari memang kondisi ekonomi waktu itu juga tidak baik-baik saja, kompetitor juga banyak kuat-kuat, kan memang yang kita hadapi itu brand-brand gede lah untuk brand lokal Medan. Tapi alhamdulillah dengan tekad dan juga strategi-strategi yang memang saya pikirkan, ya kemudahan-kemudahan lah yang diberikan sama Allah ke saya, bisnis saya itu bisa sedikit demi sedikit terus berkembang. Tahun pertama, tahun kedua terus sudah buka cabang, tahun kedua, tahun ketiga itu saya sudah banyak sampai 6 cabang. Tahun kedua itu udah 6 cabang, bukan tahun ketiga lagi, tahun kedua udah 6 cabang, dan terus kita lakukan pengembangan. Karena memang bisnis saya itu saya ngerti, karena memang saya bekerja di bidang bakery ini, memang itulah yang saya tahu. Makanya saya berpikir sebenarnya masih banyak peluang. Karena saat itu bakery itu ada, cuma gede-gede, tidak ada bakery yang kecil, kelas menengah ke bawah. Jadi itulah saya berinisiatif bahwa market itu ada, di mana saya bisa membuat produk yang enak tapi harganya terjangkau. Gitu. Kita mau jadi seorang pengusaha, ya kita harus nyemplung gitu. Nah begitu kita terjun di dalamnya, itu kan pasti tahu kita kan pasti akan menemui masalah-masalah, problem-problem yang akan terjadi. Nah di situ juga kita akan terus belajar gimana kita mengatasi problem-problem itu. Di saat kita nanti terjun di situ, kita akan tahu, akan paham, oh ternyata bisnis ini tantangannya ini, bisnis ini problemnya ini. Nah dengan demikian, dengan sendiri kita akan tahu nanti gimana cara mengatasi problem-problem, masalah-masalah yang kita hadapi. Saya dulu kan mungkin bisa di satu bidang, mungkin di kue tradisional, tapi saya kan nggak ahli di banyak kue yang bakery yang modern, itu saya nggak ahli. Nah di situ kan saya butuh manpower yang betul-betul yang bisa dan ahli di bidang itu. Itu yang saya mengalami kendala kemarin. Ya dulu itu kan. Nah jadi orang yang saya percaya ini kan ya otomatis kan dia
kalau namanya tenaga itu banyak diinginkan orang gitu kan. Tenaga kita itu biasanya kalau dibajak orang lah bahasa sekarang. Nah, iya, itu sampai saya juga merasa waduh, karena kayak manapun memang usaha mau restoran, mau itu kan membutuhkan tenaga ahli itu gitu. Jadi itu sempat membuat saya shock juga, tapi saya pikir inilah tantangan saya pertama dan saya nggak boleh gagal. Jadi kalau kekhawatiran itu udah pasti ya ada, karena itu tadi kan resikonya gede juga ya. Otomatis kalau pertaruhannya kalau bisnis gagal berarti kan ini akan menyulitkan perekonomian rumah tangga kan gitu. Tapi dari awal itu memang saya bertekad bahwa ini harus berhasil. Kenapa? Ini pertarungan tentang masa depan saya dan keluarga. Makanya disitulah pertaruhan saya itu ya saya memang harus berhasil. Karena memang setiap keputusan itu kan ada resiko. Dari data penjualan dan juga dari testimoni para customer kita, produk bolu pisang kita itu paling difavoritkan sih kalau customer saat ini gitu. Dan itulah yang memang salah satu produk yang kita jaga dan akan menjadi ikonnya daripada aroma gitu. Bolu pisang kita itu bolu. Karena itu memang bolu pisang yang terbuat dari pisang barangan yang memang adanya di Medan gitu ya. Orang bijak bilang itu kan tidak ada pelaut yang sukses di lautan yang tenang kan gitu. Tapi mereka pelaut-pelaut yang sukses itu pasti dihasilkan dari lautan yang penuh dengan badai gitu. Jadi di situ secara mental, secara spiritual, secara keilmuan akan mendidik mereka untuk menjadi kuat dan pintar seperti itu. Nah, satu hal lagi bahwa bisnis ini bukan hanya semata-mata gimana kita mencari uang, tapi gimana kita bisa bermanfaat orang banyak. Bisnis juga harus disangkutin dengan gimana spiritual kita, dan kita percaya bahwa bisnis itu juga tergantung dengan perilaku dan spiritual kita. Itu yang saya yakini gitu loh. Semakin tinggi kita kesuksesan kita, berarti kita harus semakin takut bahwa suatu saat apa yang kita capai itu akan mudah diambil. Jadi dengan demikian kita akan terus menjaga perilaku kita, kepedulian kita sama sesama, hubungan kita sama manusia, dan hubungan kita sama Allah. Itu yang harus benar-benar dijaga. Ya 20 tahun ya, cita-cita saya juga kan ya aroma semakin besar, ya semakin banyak memberi manfaat bagi orang banyak, itu aja lah cita-cita saya. Karena saya ditanya itu nggak muluk-muluk itu, makin banyak orang yang dimudahkan dari aroma itu, itulah suatu kebanggaan bagi saya, cita-cita saya.